bukti. Harus ada yang kasih bukti, bukan asumsi. Misalnya siapa punya buktinya, kumpulin bukti-buktinya, semua dikumpulin. Nah kalau udah ada, nah bisa dibawa ke ke ranah hukum itu. Karena kalau gue sih kayaknya tidak mungkin kalau ada kecurangan di tempat yang sebegitu transparan. Karena virtual gift ini paling transparan. Orang tuh bisa lihat siapa-siapa aja pengirimnya, meskipun si pengirimnya pada pakai nama palsu misalnya. Kan yang ngirim, yang kita sebutin aja di TV itu yang ngirim The Sultan sama The Boss kan. Karena waktu itu kita sebut yang ngirimin The Boss sama The Sultan berarti bukan pendukung yang kaleng-kaleng. Kita nanti akan ada ucapan terima kasih khusus untuk pengirim The Boss sama The Sultan. Tapi kan di luar itu masih banyak virtual gift yang harga-harga dari mulai 5 ribuan gitu. Ada yang 10 ribu, ada yang ngirim apa misalnya kayak gift di sini aja, kayak gift di TikTok kan. Ada yang ngasih mawar, ada yang ngasih topi, ada yang ngasih paus, ada yang tiba-tiba ngasih apa. Nah itu kan yang paling rendah, misalnya koinnya apa, taruhlah misalnya mawar gitu. Misalnya harga mawar berapa, ya udah kirim gitu kan, banyak kan bisa juga. Nah misalnya di virtual gift, kalau di sini kan pasti akun yang dipakai buat kita nonton kan. Kayak misalnya kalau gue ngirim gift ke siapa gitu yang lagi live, kan pasti pakai akun gue. Kecuali misalnya gue nggak mau ketahuan nih, gue mau pakai akun lain aja. Gue bikin akun memang untuk entah untuk cuman sekedar stalking misalnya, atau mau ngasih gift ke orang yang gue suka misalnya, tapi gue pakai akun lain aja gitu kan sebenarnya gitu. Jadi yang ngasih gift kecil pun juga bisa jadi mereka nggak mau ketahuan dia yang kirim gitu. Ya udah kirim pakai nama orang lain aja, dan bisa jadi The Boss, The Sultan misalnya mereka atas nama akun-akun lain misalnya gue nih yang ngirim, tapi gue nggak mau orang tuh tahu kalau gue yang ngirim gitu. Jadi ya udah aja pakai pakai nama lain gitu, pakai akun lain, atau misalnya sengaja bikin akun baru. Ya memang begitu kan, dan bisa mungkin, sangat mungkin gitu. Dan nah pertanyaannya, masalahnya apa gitu kalau ada orang yang memang mengirimkan virtual gift sesuai dengan prosedur, udah sesuai dengan prosedur, dia cuman karena ganti nama aja. Nah apa masalahnya apa gitu kan, itu yang dipertanyakan. Masalahnya apa? Soalnya aneh, setiap Valen dapat 5 The Boss, diserang The Sultan 1. Anehnya tuh apa? Anehnya di mana? Dan kadang-kadang juga yang muncul di situ kan nggak tahu juga. Tergantung apa. Kan yang bisa ngelihat langsung di aplikasi video itu kan pasti bakalan ngelihat. Jadi apa yang bikin anehnya itu apa? Yang membuat kalian curiga itu apa? Yang membuat kalian merasa ada kejanggalan itu apa? Kalau bisa sedetil mungkin temukan banyak bukti. Kalau memang misalnya bisa dibawa ke ranah hukum bisa. Yang penting ada bukti-buktinya gitu. Karena kalau nggak memenuhi unsur kejahatan, nggak memenuhi unsur kriminal, misalnya nggak memenuhi unsur hukum, ya pasti juga nggak akan bisa juga. Masa semuanya samaran? Ya bisa jadi itu yang ngirim, taruhlah misalnya yang ngirim 100 The Sultan misalnya nih, atau jangan 100 lah, deg-degan banget gue ngomong. Misalnya nih gue orang kaya, gue punya rasa simpati sama Tasya misalnya. Nah gue mau ngirimin 10 The Sultan untuk Tasya misalnya. Tapi biar gak ketahuan itu namanya nama gue misalnya, gue bikin 10 akun baru aja gitu untuk ngirimin itu. Yang satu pakai nama
dudung, yang satu dadang, yang satu dodong, yang satu dedeng, yang satu dangdang, yang satu dingding gitu. Misalnya udah gue bikin kirim 10-10-nya dari gue tapi pakai namanya nama yang berbeda misalnya. Tapi sesuai prosedur bisa itu gitu, nggak ada hukum yang dilanggar gitu. Nah itu apa yang menjadi kerisauan kalian tuh apa dengan adanya orang yang mengirimkan virtual gift itu apa? Ini tiba-tiba karena ada virtual gift-nya tinggi terus, mungkin nggak tahu ya. Teorinya sih akan sangat banyak ini. Mungkin karena setelah di 5 besar atau di berapa besar ya, pernah ada ungkapannya Ramzi yang bilang ini anak sejak dibukanya virtual gift nggak pernah dapat virtual gift, selalu virtual giftnya terendah. Dia cuma nontonin temen-temennya dapat The Boss, ada yang dapat The Sultan, dia cuma ikut tepuk tangan, dia cuma ikut senang gitu. Tapi dia sendiri nggak pernah namanya dapat The Boss, tapi dia dapat virtual gift, tetap dapat karena kan jumlah virtual gift itu kan banyak kan. Nah cuman virtual giftnya kecil aja, nilainya paling rendah aja gitu. Nah setelah dari ungkapannya Ramzi, orang bertepuk tangan kasih semangat buat Tasya supaya dia semangat gitu, supaya dia nggak sedih ya karena teman-temannya dapat virtual gift banyak, Tasya nggak sedih ya gitu. Jadi kita kasih semangat. Mulailah dari situ dia dapat satu The Boss dari ini. Habis itu udah. Setelah dari situ mulai banyak tuh. Jadi mungkin teorinya. Mungkin orang-orang yang kirim virtual gift ini mulai menyadari yang awalnya si Tasya ini nggak masuk dalam radar penilaian karena nggak kelihatan aja gitu anak ini. Tapi ternyata kok dari setiap penampilannya kok dia menarik ya, kok dia punya daya tarik yang lain ya gitu. Makanya dia diselamatin terus sama juri kan. Pada saat dia nyanyi dangdut kok suaranya gitu. Pas dia nyanyi gayanya ala-ala nge-jazz, ala-ala nge-blues, ala-ala nge-pop, pop banget, nge-jazz banget. Tapi pas dia nyanyi dangdut juga nggak maksa dicengkok-cengkokin, di nyirung di sengau-sengau. Biasanya tuh kebanyakan kalau orang bukan penyanyi dangdut mau nyanyi dangdut tuh biasanya disengau-sengau gitu. Kayak gue kalau nyanyi dangdut tuh disengau-sengau gitu biar kayak kelihatan dangdutnya gitu. Misalnya selamat malam duhai, pengen aja gitu biar kelihatan dangdutnya. Tapi kalau si Tasya tuh nggak dibuat buat sengau-sengau biar kelihatan dangdut, tapi memang cengkoknya ada dan manis gitu. Sama kayak ini, aku tuh kalau lihat siapa, Shakira tuh suaranya dia dangdut banget, tipis, melengking, menyayat, enak gitu. Kalau si Tasya nih lebih husky, suaranya husky tuh husky gitu. Jadi kayak ngomong tapi jenis-jenis suaranya gitu tuh biasanya lebih gampang serak biasanya. Ada khas gitu dua-duanya. Nah si Tasya ini pun juga khas gitu. Jadi kayak kok cengkoknya kok dapet gitu, kok hit the note gitu. Jadi notasinya tuh nggak fals gitu, dapet. Misalnya ada gitu misalnya dapat gitu si notasinya tuh. Jadi notasinya di sini tuh dia hit ke sini, nggak di bawah atau nggak ke atas gitu. Jadi ada itunya. Mana lah iyalah kok enak gitu tuh. Itu awalnya Tasya orang mulai pada
Iya ya, dia tuh dan kelihatannya dia tuh ada ambisi, kelihatan untuk gue harus bisa ini, gue harus mempelajari ini, gue harus kelihatan gitu dari sorot matanya, dari cara dia jalan aja tuh, aduh, tuh anak udah beda gitu dari cara dia jalan. Itu tuh udah ada pancaran pancaran aura kebintangannya tuh udah ada gitu. Meskipun kalau dalam suara dangdut dia belum memenuhi standar kompetisi dangdut sebetulnya. Tapi untuk nilai yang lainnya dia banyak gitu. Jadi kayak gini aja, kitanya aja sebagai masyarakat yang belum bisa menerima jenis suara seperti itu tuh di industri kompetisi. Kita tuh belum bisa menerima itu gitu. Jadi karena enggak terbiasa itu, enggak masuk radar, enggak biasa itu yang kayak gitu-gitu, bukan pasarnya itu kita gitu. Jadi kayak gitu. Nah tapi bukan berarti dia mutlak absolut jelek, buruk, tidak layak untuk juara, tuh nggak ada. Jadi kalau ada yang bilang harusnya yang juaranya cuman karena virtual gift bukan karena kualitas, enggak, kalau itu gue nggak setuju karena kualitasnya ada gitu, bukan yang buruk, bukan yang false nyanyinya gitu, bukan yang jelek sejelek apa gitu, enggak seburuk itu juga gitu dia. Jadi kayak gitu. Kalau Valen, April, siapa lagi, Mila, kalau itu sih ya memang udah standarnya kompetisi dangdut dengan suara-suara cengkok yang keriting seperti itu. Ya itu ada di mereka gitu. Jadi memang banyak ini ya, banyak apa ya? Banyak faktornya sih. Banyak faktornya sih untuk itu. Cuman teori-teori yang beredar saat ini tuh lumayan menarik tuh teori-teori yang beredar dari mulai virtual gift-nya Tasya itu siapa yang ngirim gitu ya. Terus apakah ada kemungkinan orang-orang ini adalah yang ingin menjatuhkan reputasi Indosiar? Tuh ada yang bikin teori kayak gitu tuh. Ada yang bilang itu dari Indosiarnya sendiri. Cuman kalau itu kayaknya hal yang paling kalau sengaja dibuat sama Indosiar itu sih kayaknya nggak mungkin, karena itu namanya bunuh diri ya. Kalau ada teori-teori lain yang bisa kita bikin buat seru-seruan aja, kayaknya boleh juga. Karena ada tuh teori yang bilang gitu, ini tuh balas dendam salah seorang balas dendamnya salah satu pendukung yang tidak terima, terus akhirnya ingin membuat reputasi Indosiar menjadi buruk. Ada teori yang kayak gitu, seru aja gitu. Terus ada juga yang bilang katanya pengirimnya goib lah, pakai hacker lah, pakai apa gitu. Dan cuman ya seru aja sih. Cuman apa namanya, ya ini namanya kompetisi. Karena gue tahu sih ada karena gue mengikuti banyak kompetisi dan gagal berkali-kali, bahkan sampai detik ini aku tidak menjuarai kompetisi mana. Family itu adiknya April, kakaknya Arbil, ayahnya Valen, ibunya Mila. Gue baca lagi nih ya. Akbar Family itu adiknya April, kakaknya Arbil, ayahnya Valen, ibunya Mila. Ini satu keluarga peserta begitu. Satu keluarga. Berarti peserta DA nih semua satu keluarga sebenarnya gitu. Kita pada berantem lah, mereka satu keluarga semua ya. Orang tuanya Akbar Family ini. Dari Akbar Family lahirlah yang namanya April sebagai adik, Arbil sebagai kakak, Valen itu sebagai bapak, dan Mila itu sebagai ibunya. Jadi mereka tuh sebenarnya satu keluarga. Ternyata mereka satu keluarga, anjay. Selama ini kita dibohongin loh.
kita lihat mereka tuh kayak anak-anak baru umur 14, 15, 16 tahun yang masih polos. Ternyata mereka semua keluarga. Ibu bapaknya tuh sebenarnya Valen. Ih, dibohongin. Ampun. Begitu kata gua mah. Satu keluarga, bener tuh. Kakak ipar Arbil ternyata Robi tuh kakak iparnya Arbil. Anjir, ternyata selama ini kita tuh dibohongin sama peserta guys. Valen, Mila itu ternyata mereka udah gila. Terus Tasya tuh siapanya gue tanya. Sebutan Akbar Family. Iya nih. Oh, jadi Akbar Family ini penciptanya. Gue parah. Jangan-jangan berarti Mutia keponakannya. Tasya. Berarti Tasya siapa selama ini? Cucu CEO. Nyambung. Cucu CEO, dia cuman nyamar jadi peserta supaya bisa meloloskan orang-orang ini. Ternyata parah Akbar Family sih kalau kata gue. Tasya, jangan gitu loh. Gak boleh gitu. Gue kan lagi bikin cerita kita ini satu keluarga ceritanya. Tuh gak boleh gitu lu. Komennya gak mau gue bacain. Ya kata gue juga. Tuh Tasya cucu CEO. Iya bener tuh. April adik, Arbil kakak, Valen ayah, Mila ibu, Rina Nose nenek, Gilang kakek. Berarti selama ini gue sama Gilang tuh suami istri. Anjir. Ternyata gue sama Gilang tuh suami istri. Terus gue ada Mila sama Valen tuh anak gue gitu. My God. Oh, jadi gitu ceritanya. Kok gue gak tahu ya selama ini. My God. Bikin sinetron Akbar Family. Akbar Family. Hey. Hey. Akbar Family. Yeah. Gue kayaknya sih. Parah sih. Ternyata DA 7. Berarti ada 7 keluarga. Oh, jadi selama ini Indosiar itu ada 7 keluarga. My God. Berarti yang jadi cinta itu siapa sebenarnya? Dia orang. Berarti cinta itu berarti dia nyata loh. Jadi selama ini dia cuma pura-pura jadi AI. Gila. Ternyata gila. Coba gue kembang nenek tuh kan tuh di SS Valen naik Zahra Akbar Family ketularan Gilang. Gue tuh nggak ketularan. Enggak, ini tuh gue gak ketularan Gilang. Gilang tuh gak gila. My God. Oh my God. Cerita Vildan ayah. Jadi sebenarnya Vildan atau Valen ayahnya? Ntar lagi ada Samsul Family. Soimah itu sebenarnya ibunya Valen. Oh my God. Ternyata Soimah itu ibunya Valen. Oh. Berarti jangan-jangan
Dewi Persik siapa dong? Hah? Wika Salim, Lesti Bilar. Berarti Lesti Bilar itu sebenarnya mereka bukan suami istri. Gua rasa Lesti Bilar itu mereka tuh cuman oh my god, oh my god, oh my god. Berarti selama ini kita salah guys. Berarti nggak berarti selama ini kita salah. Gimana coba ini kita harus bahas nih. Ini kita benar-benar harus bahas. Dewi Persik tantenya kayaknya kemarin gue nggak gitu deh. Oh my god, gila. Afif, Dewi Persik ibunya Robi. Itu Dewi Persik ibunya Robi. Ternyata oh ternyata kita bener-bener kita nggak melihat semua ini guys. Kita nggak lihat guys, gila. Berarti Bu En selama ini gue nggak tahu loh. Coba lu perhatiin ya, tiap Bu En tampil itu selalu di posisi pas gue lagi nggak ada. Berarti ini kayaknya ada kerjasama antara Indosiar sama Bu En buat nyingkirin gue. Ya kan? Coba tiap Bu En masuk, gue pasti nggak ada. Berarti ini kerjasama Indosiar sama Bu En buat nyingkirin gue. Parah. Indosiar sih parah. Kata gue mah. Siapa lagi? Hah? Bentar, gue tadi baca Shakira anak angkatnya Valen. Oh my god, ini aneh banget sih ternyata. Valen sih dalangnya berarti. Shakira istrinya Arbil. My god, parah ternyata Shakira istrinya Arbil. Parah, ini parah. Bilar abangnya Zahra. Oh, ternyata Bilar itu kakaknya Zahra. Oh iya, karena dia sama-sama dari Medan. Kata gua mah. Tuh, berarti gua rasa semua yang ngerancang semua ini pihak penyelenggara. Lu tahu siapa pihak penyelenggara DA7 ini? Lu tahu siapa? Firdaus Sumenep. Udah kebuka nih, udah semua. Pihak penyelenggara Firdaus Sumenep. Kejujuranmu. Udah, parah. Udah, parah. Abang L tuh sebenarnya bukan anak-anak. Ternyata Abang L selama ini yang ada di balik virtual gift. Abang L tuh bukan anak-anak, dia tuh bukan orang. Ternyata dia itu AI. Lesti Bilar tuh bukan suami istri, bukan. Parah. Penyelenggara DA7 tuh Irwan Firdaus Sumenep. Bukan Indosiar. Indosiar tuh sebenarnya nggak ada guys. Kita selama ini cuman dihipnotis aja gitu. Selama ini tuh nggak ada. Penjahatnya siapa? Jadi penjahatnya siapa? Gue penjahatnya. Kan tiap ada Bu En gue nggak ada. Gue tuh lagi ngerencanain. Gue penjahatnya. Gue yang merencanakan semua hal-hal buruk yang akan terjadi. Ini adalah gue. Sekarang lu tahu guys. Gue penyebab dari semua ini, gue. Gila. Selama ini tuh lu udah dibohongin. Ternyata gue
Gue penjahatnya. Semua yang ada di balik ini tuh semuanya gue. Udah nih, capek tau nih ngarang-ngarang, tapi ntar gue harus ngebayangin lagi siapa yang jadi siapa gitu. Udah ya, capek. Assalamualaikum matur sakala angkong. Udah, ono. Iya, udah. Bu En buyutnya udah jangan ke situ nih, gara-gara Akbar Family nih. Gara-gara Akbar Family udah pada begini. Pak Gondang sampai dibawa-bawa. Jangan-jangan Pak Gondang tuh nggak ada. Sebenarnya dia emang gondang aja, gondang yang buat dimainin tuh. Udah, nggak ada. Pak Gondangnya tuh nggak ada. Kualitas itu kan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan itu namanya kualitas. Kalau sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan. Nah, cuman kan ada yang stage act-nya bagus, ada yang suaranya dangdutnya keriting banget gitu, ada yang suaranya biasa-biasa aja tapi kok dilihatnya tetap menarik aja, kan ada. Itu faktornya banyak juga gitu kan, bukan yang buruk, tidak layak, sangat tidak, enggak juga kan, enggak gitu-gitu banget juga gitu loh maksudnya. Ini kalau misalnya gue nih, kalau gue ngelihat misalnya ekspresi gue nih, kalau ngelihat April misalnya, gue ngelihat April tuh gue akan wow, wah gila keren. Tuh, gue ngelihat Valen, keren tuh misalnya. Kalau gue ngelihat Tasya tuh gini, oke. Kok enak juga, lucu juga, boleh, iya bagus gitu deh, kayak gitu, kayak ada beda aja, bukan berarti apaan yang begini, gak gitu amat juga gitu loh maksudnya. Dan kalau ini kan kita tuh bisa ngelihat semua kelemahan orang, kita sangat mudah untuk mencari kelemahan, sangat mudah untuk mencari kekurangan orang tuh, sangat mudah ya. Gue mau cari misalnya siapa yang kalian anggap paling bagus, April misalnya, yang kalian anggap paling bagus Valen, sangat bisa dicari kelemahannya, sangat mudah dicari. Tapi kan si Valen gak gini, tapi kan si April gak gitu. Sangat gampang untuk mencari kelemahan, kekurangan orang tuh sangat gampang. Tapi yang susah itu untuk mencari kelebihan. Di saat orang gak ngelihat kelebihannya si Tasya misalnya, kalau gue tuh justru melihat dia tuh dari awal gini. Yang paling detail itu dari cara Tasya berdiri dibandingkan dengan peserta lain. Cara dia berdiri aja tuh udah beda sendiri. Cara dia jalan itu tuh udah beda sendiri kalau menurut gue. Jadi kok ada sesuatu yang beda ya, ada sesuatu yang memang udah dipersiapkan sejak kecil kalau dia tuh akan menjadi bintang gitu. Meskipun Tasya ini bukan ikon pasarnya dangdut, bukan, memang dia tuh bukan ikon pasarnya dangdut kompetisi. Nah, biasanya kalau kompetisi dangdut, terutama dangdut akademi, kompetisi dangdut itu pasti akan yang begini nih jenis suaranya, yang keriting lah, yang powernya gila-gilaan lah. Jadi udah ada ikonnya gitu. Penyanyi-penyanyi dangdut kompetisi, juara-juara kompetisi dangdut itu sudah bisa dipastikan standarnya tuh di situ gitu. Tapi kalau Tasya tuh memang dia bukan termasuk pasarnya dangdut klasik, memang bukan. Jadi kayak masih asing aja gitu ngelihat dia tuh, kayak asing aja, kita belum bisa menerima itu gitu karena rasanya asing gitu. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, dia tuh ada sesuatu yang menarik gitu. Jadi ada energi yang berbeda. Sama juga kayak Arbil pun juga sama kayak gitu. Jadi ada hal yang kok menarik ya gitu. Jadi mungkin juga dia ini gak tahu ya, ini teorinya tuh pasti akan sangat banyak sih, cuman nggak tahu nih teori mana yang paling mendekati kebenaran, teori mana yang paling masuk akal, itu gue nggak tahu nih. Mungkin ya, kan Tasya itu mulai dapat virtual gift itu di 5 besar kan. Sebelumnya kan dia nggak pernah. Dia tuh selalu virtual gift terendah. Tasya itu virtual gift paling rendah dari mulai 4
kapan sih mulai dibuka virtual gift tuh gue juga lupa. Kapan lah, pokoknya mulai dibuka virtual gift untuk menentukan yang langsung lolos tuh kalau nggak salah di 10 besar apa ya. Pokoknya yang menentukan langsung lolos sejak dibukanya virtual gift, si Tasya itu virtual giftnya selalu terendah. Dia paling tidak ada gimmick. Yang lain-lain tuh ada yang gimmicknya, entah itu asmara, entah itu gimmick membawa cerita dramatis dari keluarganya, entah itu April misalnya yang ada cerita backgroundnya tuh dia ada ngamen dulu dan dia mulai dikenal di Cirebon sampai akhirnya penggemarnya banyak. Jadi pada saat dia masuk ke Dangdut Academy itu tuh udah nggak kosong gitu karena si penggemar fanbase-nya dia tuh udah banyak. Jadi dia berangkat dengan kisah hidupnya yang untuk industri hiburan itu sangat menjual, sangat menarik untuk dibahas, untuk dijadikan perbincangan hangat gitu. Jadi orang tuh tertarik gitu dengan kisah hidupnya. Ada si Arbil misalnya sama Zahra kek misalnya, atau Valen sama Milen gitu. Valen sama Mila. Yang lain-lain lah, pokoknya ada. Jadi kayak setiap segmen sesinya itu ada beberapa peserta yang dibahas sangat panjang karena memang menarik aja untuk dibahas gitu. Entah dari sisi kehidupannya, entah dari apa. Tapi Tasya ini dari awal tidak ada itu. Segmentasi dia tuh selalu pendek-pendek karena ya nggak ada hal yang menarik untuk dibahas dari hidupnya. Misalnya karena nggak ada apa, dia mau menjual cerita kesedihan juga nggak sedih-sedih amat gitu hidupnya. Mau ngebahas tentang prestasi dia yang begitu banyak, dia tuh nyanyi Korea bisa, ngedance bisa, nyanyi ini pialanya udah banyak, dia udah ikut berbagai macam ajang kompetisi di TV juga udah banyak gitu.